Pesona Indonesia. Masjid Kuno Rembitan berada di dataran tinggi di tengah pemukiman warga pada Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Masjid Kuno Rembitan sendiri didirikan sekitar abad 16 oleh seorang wali. Wali tersebut bernama Wali Nyato. Pembuatan masjid ini dikisahkan dibuat hanya dalam satu malam. Masjid Kuno Rembitan ini dulunya dibuat beliau sebagai tempat tinggal sekaligus untuk mensyairkan agama Islam kepada penduduk setempat di masa lalu. Wali Nyato sendiri dikenal dengan sifat dan tutur katanya yang baik, santun, dan tidak pernah mengecewakan orang. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, beliau diceritakan berasal dari Jazirah Arab. Diceritakan dahulu kala, beliau berkelana hingga suatu ketika beliau singgah di suatu tempat dan menumpang beristirahat. Tempat tersebut ialah rumah dari Mami Bangkol dan Inak Bangkol, atau dikenal juga dengan nama Mami Butuh dan Inak Butuh. Karena Mami Bangkol dan Inak Bangkol tidak mempunyai keturunan, akhirnya mereka berdua mengangkat Wali Nyato sebagai anaknya dan tinggal bersama. Beranjak dewasa, Wali Nyato menjadi penggembala dan mulai mengajarkan agama Islam kepada Mami Bangkol dan Inak Bangkol. Baru kemudian di tempat-tempat beliau bergembala. Pada waktu itu, Islam pertama kali diajarkan dengan istilah waktu telu yang diambil dari 3 rukun Islam, yaitu menyebut 2 kalimat syahadat, salat, dan puasa. Waktu telu juga diartikan dalam kehidupan manusia di dunia, yaitu ibu, ayah, dan Tuhan. Di dalam kehidupan, kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua, yakni ibu dan ayah, kemudian menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Hingga suatu hari, Wali Nyato menghilang dan dilihat terakhir kali di suatu tempat yang saat ini dikenal dengan istilah Makam Wali Nyato. Bentuk bangunan Masjid Kuno Rembitan memiliki beberapa filosofi, yaitu arah pintu masuk dari arah selatan ke utara dan bangunan masjid menghadap kiblat. Memiliki makna supaya kita sebagai manusia selalu ingat bahwa kita akan selalu menghadapi yang namanya kematian. Sedangkan atap sendiri dibuat tidak tinggi dengan tujuan saat akan masuk ke masjid menundukkan kepala. Hal tersebut memiliki arti supaya kita selalu bertawaduk dan tidak menyombongkan diri. Tiang yang ada di dalam masjid ada 4 buah dengan makna 4 sahabat Nabi yang populer, yaitu Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Terdapat pula beduk yang tidak sembarang orang boleh memukulnya. Menduk ini digunakan sebagai penanda waktu untuk menunaikan waktu sholat. Di luar masjid terdapat lubang yang digunakan sebagai penampung air untuk berwudu. Tempat tersebut bernama Tumpula. Dipercaya saat ini terdapat air yang jernih di dalamnya. Hanya saja, hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat air tersebut. Number 2. Tidak jauh dari tempat Masjid Kuno Rembitan terdapat makam Wali Nyato. Masyarakat setempat percaya bahwa ketika ingin ziarah ke makam Wali Nyato, disarankan untuk datang terlebih dahulu ke Masjid Kuno Rembitan.
Makam Wali Nyatuk sendiri bukanlah makam tempat beliau dikuburkan, melainkan tempat terakhir Wali Nyatuk terlihat. Sebelum beliau menghilang, beliau pernah berpesan ketika suatu saat nanti, saat penduduk setempat ingin mencarinya, datanglah ke tempat ini pada hari Selasa mulai jam 6 sore hingga hari Rabu jam 12 malam. Di dalam makam Wali Nyatuk terdapat 3 zona yang telah ditentukan, yaitu zona 1 merupakan zona inti, di mana di zona 1 terdapat 2 makam, yaitu makam Wali Nyatuk dan satu lagi makam pengikut terdekat beliau. Kemudian di zona 2 merupakan area berdoa bagi pengunjung, di mana di zona 1 dan 2 merupakan zona suci, sehingga pengunjung harus melepas sandal dan sepatu untuk memasuki zona ini. Di zona 3 bisa disebut sebagai area rekreasi, di mana di zona 3 terdapat 2 bangunan yang digunakan pengunjung untuk menunggu giliran berziarah masuk ke dalam makam Wali Nyatuk. Tempat menunggu ini dibagi menjadi 2, yaitu gedeng laki untuk laki-laki dan gedeng bini untuk perempuan. Aturan mengunjungi makam Wali Nyatuk adalah dengan berpakaian rapi layaknya seorang muslim, dan juga bagi wanita yang berhalangan tidak boleh masuk ke dalam zona 1 dan 2. Number 3. Masjid kuno Gunung Pujut berada di sebuah bukit Gunung Pujut, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Masjid kuno ini memiliki struktur dan bentuk yang sama dengan Masjid Demak yang ada di Jawa. Akan tetapi, tidak seluruhnya memiliki kesamaan. Terdapat perbedaan geografi dan kearifan lokal masyarakat sekitar yang memberikan perbedaan terhadap Masjid Demak. Filosofi dari bangunan Masjid Gunung Pujut adalah dari ukuran 9x9 meter memiliki makna ke-9 wali. Kemudian mempunyai 4 tiang yang berarti 4 perkara dalam Islam, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dan juga 4 sifat yang harus dimiliki umat manusia, yaitu sabar, bersyukur, ridho, dan tawakal. Terdapat 4 sudut bangunan yang memiliki arti 4 unsur alam, yaitu air, api, angin, dan tanah. Untuk atap terbuat dari alang-alang yang merunduk hampir menyentuh tanah. Hal ini diartikan supaya kita sebagai umat Islam saat menjalankan sholat haruslah merendah diri menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Bangunan masjid pun terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala sebagai simbol kekuasaan, berakal, dan berpikiran. Kemudian badan masjid sebagai makna menerima suatu kekuasaan, dan pondasi yang diartikan penguat keimanan dan ketakwaan umat Islam yang kokoh. Tak hanya bangunan masjid yang ada di komplek Gunung Pujut, terdapat pula pendewa sebagai sarana kegiatan ritual bagi masyarakat penganut ajaran Hindu di masanya. Hal tersebut membuktikan adanya perpaduan agama Islam dan Hindu yang dianut oleh penduduk setempat di waktu tersebut, di mana ketika ada upacara-upacara yang berkaitan dengan perwujudan roh nenek moyang seperti nyelamat desa dan sahur sesangi bertempat di pendewa akan dipimpin oleh seorang pemangku. Pemangku dipercaya mampu bertindak sebagai medium penghubung antara manusia dengan roh nenek moyang sekaligus memimpin upacara tersebut. Sedangkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam bertempat di Masjid Kuno Gunung Pujut dipimpin oleh seorang kiai. Number 4. Situs Batu Rijang merupakan situs yang unik dan berbeda dari situs lainnya, di mana situs Batu Rijang merupakan peninggalan pada zaman batu atau zaman Paleotikum. Batu Rijang pada awalnya bernama Batu Keliang karena corak batu yang menyerupai corak bulu burung elang. Namun diubah menjadi Batu Rijang oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Situs ini merupakan situs yang secara resmi sudah diakui di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Hal tersebut didasari dari adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Selandia Baru pada tahun 1993. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa
bahwa batu tersebut memang usianya sudah sangat tua dan diperkirakan digunakan sebagai tempat tinggal, dan sebagian pecahan batu digunakan sebagai alat bantu berupa kapak dan alat bantu lainnya pada zaman batu. Penemuan batu ini hanya ada di 2 tempat di dunia, yaitu di Pulau Maluku dan di Pulau Lombok. Awalnya, situs batu Rijang ini masih seperti hutan belantara. Namun, sekitar tahun 2000-an, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menatanya dengan rapi supaya pengunjung dari dalam maupun luar daerah bisa nyaman untuk datang ke situs purbakala ini. Untuk luas situs batu Rijang ini yaitu 32 kali 52 meter persegi atau seluas 1664 meter persegi dengan jumlah 16 batu, dan 2 diantaranya batu yang dispesialkan oleh peneliti dari Selandia Baru. Diperkirakan di bawah batu tersebut masih tersimpan beberapa benda peninggalan purbakala. Terdapat pula beberapa pengunjung dari luar daerah yang datang untuk berdoa menurut kepercayaan agama yang mereka anut di tempat ini. Number 5. Berada di kawasan Kecamatan Janapria, Desa Langku, makam Biletawah merupakan petilasan dari Datu Langku atau dikenal sebagai Raden Mas Panji Tilar Negara. Beliau merupakan keturunan dari Raja Sebelah Parang yang dikenal sebagai Prabu Anom yang berada di Lombok Timur. Dikisahkan Raden Mas Panji melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja hingga menyebabkan beliau dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, prosesi hukuman mati yang ditugaskan kepada seorang patih bernama Patih Singarepa tidak kuasa dan tidak mampu menjalankannya. Akhirnya, oleh Patih Singarepa, Raden Mas Panji diseberangkan ke alas Sumbawa. Raden Mas Panji Tilar Negara kembali ke Lombok dan membuat pemukiman di hutan Sabah di atas Gunung Tembang atau sebelah selatan Kopang sekarang ini. Raden Mas Panji Tilar Negara dikawinkan dengan putri Patih Singarepa dan dikaruniai 2 putra, yaitu Raden Pringganala dan Raden Trunajaya. Raden Pringganala dijadikan penerus kepemimpinan di Pedukuhan, sedangkan Raden Trunajaya meninggalkan Pedukuhan dan membuat pemukiman di hutan Langgungkun yang kemudian berubah menjadi Kedatuan Langku. Hingga suatu hari terjadi penyerangan oleh kerajaan Karangasem yang menyebabkan kerajaan Langku pun kalah. Number 6. Berada di perbukitan kecil Dusun Serewa, Desa Penjaki, Kejamanan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah, terdapat makam Serewa yang dikenal sebagai tempat makam para raja Penjanggi. Salah satunya makam dari Datu Penjanggi, yaitu Raden Pemban Haji Mutar Jagat. Dikisahkan makam Serewa sendiri merupakan tempat terakhir beliau dilihat, sehingga nama Serewa sendiri diambil dari bahasa Sasak, yaitu Serio atau diartikan sebagai dilihat. Beliau menghilang setelah terjadinya perang antara kerajaan Penjanggi dengan kerajaan Karangasem Bali. Luas secara keseluruhan area makam Serewa diperkirakan sekitar 1 hektar, dan makam Serewa terdiri dari 2 zona, yaitu zona 1 area makam Datu Penjanggi, makam keluarga beliau dan para patih serta prajurit dari kerajaan Penjanggi. Untuk makam Datu Penjanggi dilindungi dengan suatu bangunan yang terbuat dari kayu, dan di dalamnya hanya terdapat 1 batu nisan yang digunakan sebagai petilasan atau tanda tempat terakhir dari Datu Penjanggi dilihat. Di tempat inilah banyak orang melakukan ritual-ritual dan juga berdoa tentang suatu hajat atau keinginan. Sedangkan untuk zona 2 digunakan sebagai area rekreasi atau taman dari makam Serewa. Di dekat makam para prajurit Penjanggi terdapat sebuah sumur kecil yang disebut dengan sumur Tais. Tais sendiri artinya kering atau tidak ada airnya. Dikisahkan pengunjung dan penduduk setempat percaya ketika seseorang bisa menyentuh dasar dari sumur tersebut dengan tangannya, maka hajat atau niatnya akan segera terkabulkan. Number 7. Berada di Kecamatan Kopang, Desa Monggas, terdapat suatu makam bernama Makam Keta. Makam Keta merupakan makam dari Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Saleh, atau bisa juga dinamakan Tuan Guru Lopan, karena rumah beliau ada di kawasan bernama Lopan.
Tuan Guru Lopan sendiri berasal dari Peraya, Lungadang, yang kemudian berpindah ke Dusun Lopan untuk menjaga warisannya dan menjaga kawasan Lombok Tengah bagian utara dari serangan kerajaan Karangasem, Bali. Beliau menetap dan mengajarkan agama Islam untuk penduduk Lopan dan daerah sekitarnya. Metode yang digunakan adalah dengan cara pintu ke pintu rumah masyarakat pada waktu itu. Hal tersebut dilakukan dikarenakan kondisi pada saat itu yang melarang adanya perkumpulan oleh pihak Belanda. Beliau juga sering mengajak masyarakat untuk berkegiatan sosial seperti gotong royong, membangun tempat-tempat ibadah, jalanan, irigasi, bendungan, dan juga jembatan yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat. Sehingga jasa beliau dikenal luas di daerah Lombok Tengah, bahkan hingga luar daerah. Tuan Guru Lopan meninggal pada tahun 1942 Masehi dengan usia 123 tahun dan dimakamkan di daerah perbukitan yang dikenal dengan Makam Ketak. Di Makam Ketak sendiri terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1 dengan luas 10 kali 10 meter yang dimana terdapat makam dari Tuan Guru Lopan dan juga keluarga terdekat beliau. Kemudian zona 2 dengan luas 40 kali 40 meter yang digunakan sebagai tempat area bagi penziarah menunggu giliran untuk masuk ke zona 1. Dan zona 3 sebagai makam umum dan kawasan rekreasi bagi pengunjung. Penziarah biasanya datang untuk berdoa dan menghajatkan sesuatu tentang keinginan, baik itu rezeki, jodoh ataupun kesehatan di Makam Ketak.